Hai teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, Andreas Hartono. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang traffic light utang. Untuk Anda yang baru pertama kali bergabung dengan video saya ini, jangan lupa untuk subscribe channel saya ini dan juga Anda follow Instagram saya ini. Bicara tentang traffic light, atau orang Indonesia suka menyebutnya dengan lampu merah atau lampu lalu lintas, di mana lampu lalu lintas itu selalu ada 3 buah warna. Warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Dan ketika kita bicara tentang utang dalam perencanaan keuangan, ternyata utang pun bisa kita buat menjadi traffic light utang. Artinya, ada utang yang berwarna merah, ada utang yang berwarna kuning, dan ada utang yang berwarna hijau. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari utang yang pertama, yaitu adalah utang merah. Utang merah disebut juga dengan utang yang bersifat konsumtif. Utang konsumtif biasanya adalah utang yang kita ambil untuk memenuhi keinginan-keinginan kita saja, ataupun hanya memenuhi kesenangan-kesenangan kita. Contoh, utang konsumtif atau utang merah ini adalah utang kartu kredit. Kemudian contoh yang lain, kita pergi traveling, kemudian kita bayar secara cicilan. Atau kita membeli barang-barang fashion, termasuk baju, celana, tas, sepatu, hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Atau kita membeli barang-barang elektronik, seperti handphone, ataupun seperti PlayStation, yang kita gunakan hanya untuk bermain, untuk kesenangan-kesenangan kita saja. Itu semua masuk kategori utang merah atau utang konsumtif. Nah, ibarat dengan lampu lalu lintas, harusnya kita bisa stop utang yang bersifat konsumtif atau utang merah ini. Kemudian sekarang kita masuk pada utang yang kedua, adalah utang kuning. Utang kuning disebut juga dengan utang bisnis. Utang bisnis adalah utang yang bisa menambah produktivitas kita atau utang yang bisa menambah income bagi keuangan kita. Contoh dari utang kuning atau utang bisnis adalah utang kendaraan bermotor, di mana kita beli motor atau kita beli mobil, dan dengan punya motor, dengan punya mobil bisa meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja, atau bahkan bisa menambah penghasilan bagi diri kita dan keluarga kita. Atau contoh utang kuning yang lain adalah utang buat modal usaha, atau bisa juga utang PlayStation. Tapi PlayStation-nya tidak digunakan untuk bermain untuk kesenangan kita, tapi kita sewakan untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, ibarat dengan lampu lalu lintas, utang kuning atau utang bisnis ini kita harus sangat waspada atau harus sangat berhati-hati. Kenapa? Karena namanya bisnis, Anda harus memastikan bisnis Anda berjalan dengan baik. Dan jika tidak, maka utang kuning ini bisa juga berbahaya bagi keuangan Anda. Dan yang ketiga, utang hijau. Utang hijau disebut juga dengan utang produktif. Definisi dari utang produktif adalah objek utang yang kita ambil itu dia bertumbuh lebih tinggi daripada bunga utang yang kita bayarkan. Contohnya apa? Contohnya adalah kredit properti. Bisa kredit rumah, kredit tanah, kredit ruko. Dimana kalau kita lihat secara statistik, pertumbuhan properti Indonesia bisa lebih dari 15%. Sedangkan bunga kredit yang kita bayarkan kurang lebih 8 sampai dengan 12%. Artinya, objek utang kita bertumbuh lebih tinggi daripada bunga utang yang kita bayarkan. Nah, ibarat lampu lalu lintas, utang hijau ini artinya boleh kita ambil. Nah, teman sekalian, itulah traffic light utang. Ada utang merah, ada utang kuning, dan ada utang hijau. Semoga Anda semakin bijaksana mengelola utang Anda untuk membuat perencanaan keuangan Anda menjadi lebih baik. Terima kasih teman sekalian, sampai ketemu dengan saya di video-video